Iya ada, saya ngabisin 82 dulu Bu ya. Mana hadisnya belum? Hadisnya yang belum Bu. Hadisnya ya belum Bu ya. Tapi kemarin Jumat udah dikasih bocoran Bu ya. Iya. Baik Ibu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak gelap Bu kasih mata aja Bu. Baik kan firman Allah Ta'ala, kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas orang-orang yang itu yang pengen harta kayak Korun Bu ya. Kalau umpamanya Allah tidak memberikan karunia kepada orang yang seperti Korun, minta harta seperti Korun gitu ya, pasti dia tenggelam kata dia gitu kan. Karena karunia Allah, jadi dia tidak diberi harta seperti Korun gitu kan. Nah kan gitu Bu ya. Nah itu atas karunia Allah atas kita, yaitu atas yang orang yang minta harta seperti Korun gitu ya. Nah kalau umpamanya Allah kasih hartanya seperti Korun, kata dia pasti kita sudah tenggelam gitu kan, iya gitu ya. Baik, kalau Allah tidak melimpahkan karunia kepada kita kan itu ya, benar-benar Allah telah membenamkan kita juga kan. Kan gitu kan. Nah sebagaimana Allah yaitu telah membenamkan Korun ya, karena yaitu mengikutkan, yaitu menjadi seperti Korun kan, dia pengen seperti menginginkan ya. Nah karena menginginkan menjadi seperti Korun kan gitu. Nah, kalau umpamanya sama Allah dikasih seperti Korun, kata dia pasti kita ditenggelamkan. Makanya di sini kata mereka inilah karunia Allah gitu ya. Nah, dia tidak dikasih harta seperti Korun, nah, dia selamat dari tenggelamnya seperti Korun itu ya. Paham Bu ya? Nah kan karena menginginkan yaitu menjadi seperti Korun kan. Nah, kemudian apakah kamu tidak melihat bahwa tidaklah beruntung orang-orang yang mengingkari itu Bu ya. Tidak beruntung itu Bu ya orang yang seperti Korun ya. Kemudian bahwa Korun adalah orang kafir. Jadi walaupun tadinya percaya kepada Allah karena memang sepupuan dengan Nabi Musa Bu ya, akhirnya dikasih kekayaan jadi sombong Bu ya. Nah jadi orang sombong itu kalau di ayat ini Bu ya, kalau di ayat ini orang sombong itu jadi termasuk kafir ya, mungkin karena sombongnya kelewatan, kebablasan itu ya. Iya menuhankan harta gitu ya. Maka di sini di ayat ini Bu ya, Korun itu termasuk orang-orang kafir, padahal tadinya Korun minta doa juga kepada Musa, yaitu mintanya kepada Allah gitu ya. Minta kan Nabi Musa pasti mendoakannya kan kepada Allah, mintanya kepada Allah gitu ya, seperti itu ya. Nah, tapi karena berlebihan sombongnya dan memfitnah Nabi Musa, yaitu tidur sama pelacur gitu ya. Tidur sama pelacur. Nah jadi Ibu, kenapa Korun dibenamkan ke bumi? Yang satu memang sombong, yang kedua fitnah kepada Nabi Musa gitu ya. Nah, makanya jangan hati-hati dengan fitnah Bu ya. Hati-hati dengan fitnah Bu ya. Fitnah itu bisa menjadikan orang kafir ya. Di sini buktinya Korun fitnah Bu ya. Fitnah kepada Nabi Musa. Nabi Musa begitu ngedengar berita itu, Nabi Musa gemetar. Nah, kemudian Nabi Musa ngedatangin si pelacur itu mengaku bahwa dia dikasih uang sama Korun untuk menyebarkan fitnah gitu Bu ya. Nah akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, yaitu doanya yang buruk. Kalau dulu kan minta doa kepada Nabi Musa minta kekayaan. Nah sudah kaya dia sombong. Nah kemudian memfitnah Nabi Musa juga. Akhirnya Nabi Musa itu mendoakan keburukan gitu Bu ya. Apa boleh? Ya kalau memang keterlaluan boleh Bu ya. Membalas itu boleh Bu ya, asal jangan berlebihan. Membalas itu selevelnya Bu ya. Kalau umpamanya Ibu disakitin sama Ibu yang lainnya, umpamanya nilainya 10% gitu ya, Ibu boleh ngebales, boleh, tapi 10% juga gitu. Kalau lebih ya Ibu yang berdosa gitu. Tapi Ibu ya lebih baik tidak membalasnya. Kenapa? Mengharapkan pahala Bu ya, mengharapkan pahala. Jadi orang Ibu kalau didolimi nggak membalas mendapatkan pahala gitu Bu ya.
Nah, tapi kalau membalas harus selevel, sesama gitu Bu ya. Kalau umpamanya ibu membalasnya lebih ya, ibu malah dapat dapat. Tapi kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah seperti itu ya Bu. Didolimi seperti apapun nggak pernah. Ada juga Nabi juga apa namanya membalas ada. Nabi Muhammad juga ada membalas, ada Bu ya, ada. Tapi tidak banyak dan tidak sering juga diceritakan Bu ya, tapi ada membalasnya Bu ya. Baik ya. Dan kaum kafir itu tidak akan bahagia Bu ya di sisi Allah ya, baik di dunia maupun di akhirat Bu ya. Nah, di dunia aja kan ditenggelamkan, nah di akhirat pasti masuk neraka gitu Bu ya. Itu berarti emang bener ya. Maksudnya Harta yang dibanggakan itu nggak menolong sama sekali malah. enggak, kan dari kemarin juga sampaikan hartanya tidak bisa menolong, kemudian balat-balatnya apa? Kalau balat-balatnya konso-konsonya, balat-balat itu apa? Ya bukan temennya aja, apa sih bala tentaranya, bala-balanya gitu, bala-bala apa? pengikutnya. Iya, bolonya. Iya apa? Kayak kalau kayak kita mah pembela-pembelanya, tentara-tentaranya lah gitu Bu ya. Nah, tidak ada yang bisa ngebela, hartanya juga tidak ada yang bisa ngebela. Nah, oleh karena itu Ibu ya, orang diuji dengan kemiskinan kadang-kadang Bu ya, bisa lulus Bu ya. Orang diuji dengan kekayaan banyak nggak bisa lulus. Dan sekarang juga emang begitu, orang udah kaya, gajinya udah gede, kenapa masih mau korupsi? Kan gitu. Kan itu berarti apa Bu? Berarti miskin Bu ya. Masih merasa miskin. Kalau orang merasa cukup Bu ya, nggak mungkin gajinya udah ratusan juta tapi masih korupsi. Kan nggak mungkin kan? Karena biasa merasa cukup gitu Bu ya. Tapi kalau orang miskin Ibu udah gajinya ratusan juta juga masih korupsi, berarti miskin gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Jadi Ibu, kata Nabi Bu ya, orang miskin itu Bu ya, orang miskin itu berarti apa ya, bukan, jadi begini Bu ya, bukan pagi tidak makan sore, lupa kalimatnya, tunda dulu. Lupa kalimatnya. Baik Ibu, baik. Nah Ibu di sini Bu ya, hadisnya kemarin udah dikasih bocoran Bu ya. Allah Bu ya membagikan akhlak, ini hadis Bu ya, yaitu diantara Bu ya, diantara kamu, yaitu sebagaimana Allah membagikan apa Bu, rezekimu. Jadi Ibu, semua manusia Bu ya, dikasih rezeki sama Allah kan, yang zolim, yang baik dikasih rezeki gitu Bu ya. Kemudian juga Bu ya, iya, Allah membagikan akhlak ya diantara kamu kan, ya semua juga punya akhlak kan Bu ya. Biar orang kafir juga punya akhlak juga kan, iya. Kepada diantara kamu sebagaimana dia membagikan rezeki ya, gitu ya. Jadi orang kafir, orang muslim, orang dolim, orang baik pasti dikasih rezeki gitu Bu ya. Nah, dikasih rezeki, kemudian mereka juga punya akhlak gitu ya. Dia di sini Allah ya membagikan rezekimu, kan semua dibagi rezeki kan, akhlak juga mereka punya kan. Iya, das sampai situ Bu ya, titik. Kalau udah saya terusin. Sesungguhnya Allah memberi kekayaan baik kepada orang yang disintainya maupun yang tidak disintainya gitu Bu ya. Jadi Allah tuh memberikan apa Bu? Memberikan rezeki Bu ya, kepada yang disintainya juga yang kepada yang tidak disintainya. Nah, kepada yang disintainya tentunya orang beriman, kemudian beramal saleh kan, pasti dicintai oleh Allah kan gitu. Nah, kemudian orang-orang kafir dicintai Allah enggak? Dicintain. Tapi diberi rezeki enggak? Diberi rezeki kan? Nah, itu Bu ya. Nah, kemudian Ibu, dia di sini Allah ya hanya memberi keimanan kepada orang yang disintainya gitu Bu ya. Nah, jadi Ibu
kita ini Bu ya, insya Allah termasuk orang yang dicintai Bu ya, udah beriman, kemudian serius, takwa Bu ya, sungguh-sungguh mencari ilmu gitu Bu ya, insya Allah termasuk orang yang dicintai Bu ya, di hadis ini Bu ya, di hadis ini. Paham tuh Bu ya? Kayak tauhid kemarin ya Bu. Itu karena ada kalimat iman, cuman saya tambahan doang gitu Bu ya. Ya makanya saya tadi bilang Ini udah hadis dikasih ayat- bocoran kemarin. Hadis ayat 82 ya, Bu? Iya, hadis ayat 82. Hadis ayat 82 Bu ya. Nah, jelas kan? Ya Korun dikasih kekayaan gitu ya. Nah, tapi tidak dicintai sama Allah, Bu ya. Tadi tidak dicintai sama Allah, tapi dia kan dikasih kekayaan kan? Nah, dia dikasih keimanan enggak? Enggak dikasih keimanan Bu ya. Maaf Bu ya. Tapi Allah mudah saja Bu ya. Walaupun dia selama hidupnya kafir Bu ya. Maaf kalau ibu nyambung, ya mungkin ibu nyambung ya. Nah ibu, walaupun orang kafir selama hidupnya ya selamanya gitu ya sampai saat ini, terus dia masuk Islam. Kalau Allah berkehendak masuk Islam belum sampai setahun udah mau berangkat haji. Kasih Ruben ya. Nah itu kan iya, itu kan kehendak Allah kan. Iya. Lah orang yang ini sampai udah 20 tahun, 25 tahun belum berangkat juga. Nah berarti Allah belum berkehendak ibu untuk berangkat ke haji. Nah tapi orang kafir begitu masuk Islam Bu ya, nah belum sampai setahun udah mau berangkat haji gitu Bu ya. Yang disebut haji furoda ya Bu. Ya, itu kan dia juga nggak ngongkos sendiri, ada yang ngongkosin, gitu Bu ya. Nah itulah Bu ya, kehendak siapa Bu? Kehendak Allah kan. Nah, Ibu udah berapa tahun? Udah 15 tahun, 16 tahun daftar, belum berangkat juga kan? Kehendak siapa? Kehendak Allah juga, gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Ada ya Bu yang orang Libya itu tertinggal karena dia urusannya lambat ya di bandara. Ketinggalan udah keburu berangkat, pesawatnya ada masalah di balik gitu lagi ya. ke bandara pesawatnya. Nah itu namanya apa Bu? Kehendak Allah. Ya, Iya, terus, tapi itu namanya perlindungan ya. Perlindungan Allah. Itu disebut maunah ya, Bu? terus itu Bu, Pertolongan, perlindungan. oleh petugas bandaranya dipaksa suruh ikut. Itu nggak mau kali merubah lagi repotnya surat-surat yang peserta apa tuh yang baru gitu kan. Iya. Jadi tetap ditinggal. Iya. Jadi kedua kalinya kok kamu nggak pulang-pulang dari bandara, kan itu udah ditinggal gitu. Ntar dulu Iya. pesawatnya balik lagi katanya ngomong gitu Oh, ya. gitu. Betul Bu, balik lagi Bu kedua kalinya ada lagi masalah. Jadi Jadi yang tetap naik. tetap Ya berangkat karena juga. Alhamdulillah. Iya. ya makanya itu Nah itu mengagumkan ya takdir. itu apa? Kehendak Allah Bu ya. Di sini juga ada pelajaran, nggak tahu pelajaran yang kemarin, nggak tahu pelajaran yang ini, tapi saya nggak usah nyari lagi, saya hanya saya nyampaikan Bu ya. Oh kayaknya pelajaran yang kemarin Bu ya, nggak usah deh kalau pelajaran yang kemarin nanti. Jadi gini Bu ya, ini bocoran aja Bu. Ibu punya pilihan, ya. Nah umpamanya saya kan niruin yang ngajar saya itu Afif Hamka ya. Saya kan diajar juga sama Pak Afif Hamka Bu ya. Ini kata Pak Afif Hamka katanya, ibu buka lemari. Nah, di situ ibu banyak kerudungan ya. Ada merah, ada putih, pokoknya lengkap itu. Nah, gitu ya. Nah, ini saya niruin Pak Afif Hamka ya. Nah, terus itu ibu milih yang ibu pakai itu kehendak Allah apa kehendak ibu-ibu? Ayo ibu jawab, bisa nggak? Enggak Allah kali ya. Ada cocokin dengan bajunya. Kalau kita gitu maksudnya. Iya, tapi nggak ke situ larinya Bu ya. Ibu ngelihat kerudungan itu banyak di lemari warna-warnanya, terus ibu pilih, kan pasti ibu punya kehendak kan? Iya. Ya, ibu ambil yang kehendak ibu. Nah, di situ kehendak ibu apa kehendak Allah? Allah. Kehendak Allah. Allah nyuruhnya gitu, semua kehendak Allah Bu ya. Walaupun itu pilihan ibu, tapi yang menghendaki Allah. Paham tuh Bu ya? Itu sama banyak niru. Kadang kalau udah diambil nggak jadinya. Jadi kalau ada pelajaran dari Ustaz itu, pilihan. iya, gitu ya. Jadi manusia punya pilihan, tapi tetap Allah yang berkehendak. Gitu. Itu Bu ya.
Padahal itu pelajaran udah Sama berapa kayak tahun? rencana ya. Udah hampir 30 Berarti tahun. kayak Rencana. sekarang Bu, misalnya Kita yang berencana dibukakan apa? kesempatan untuk kita mengerjakan sunnah misalnya di Iya. awal hijriah Iya. hijriah ini Hijrah, mm. kan pilihan terserah mau apa enggak gitu ya. Iya, pilihan. Nah, pilihan kan. Hmm, Nah, banyak yang ibu, enggak ternyata. iya, ibu memilih ngambil sunnah apa enggak? Kalau sunnah masalahnya kalau pada saat ini Bu ya, bulan ini Ibu, pahalanya itu tidak tidak terhingga gitu Bu ya, tidak terhingga. Nah, Udah enggak. gitu, Bu, ya. Jadi Ibu kalau Ibu ngikutin Bu ya, Ibu punya kemauan kan, terus Ibu laksanakan. Siapa yang menghendaki? Allah. Ibu datang ke sini, kan gitu Bu ya. Ibu datang ke sini, nah, Ibu ada niat, terus Allah langkahkan ke sini. Ibu duduknya di sini kehendak siapa? Kehendak Allah, Bu ya. Makanya harus disyukuri Bu ya. Harus disyukuri. Kan tadi juga Allah mengatakan Bu ya, semua orang dikasih rezeki, semua orang dikasih akhlak. Tapi yang dikasih keimanan siapa? Hanya yang dicintai sama Allah. Pada saat ini juga kan Ibu bisa lihat. Iya. Kan orang-orang kafir dikasih rezekinya banyak. Akhlaknya juga kadang-kadang bagus-bagus. Tapi dikasih dikasih keimanan enggak? Yang dikasih keimanan itu pilihan Allah, yang Allah kehendaki, Bu, yang Allah cintai, yang Allah kehendaki. Makanya kita harus nyari cinta Allah. Amin. Gitu Bu ya. Nah, seperti begini ini sedang mencari cintanya Allah, sedang mencari redonya Allah. Harus dicari, Bu. Enggak ujuk-ujuk datang sendiri. Iya. Gitu. Paham tuh Bu ya? Nah, mencarinya itu pakai perjuangan. Enggak pakai perjuangan Kalau gimana? kemarin kan saya memang niat ya, kata emang rencananya kan Gilang mau ngejemput hari Kamis, kan Kamis nggak ada ngaji gitu ya. Saya tahu-tahu digeser ke Jumat. Iya. Itu ajak ngejenguk Iya. mertua dia besan itu Bu. Mm-mm. Itu sama Ya emang kehendak Allah Ibu nggak ngaji. Kehendak Allah Ibu datangnya nengokin orang sakit. iya, maksudnya itu tergantikan nggak dengan pahala nengok orang sakit. Beda. Allah alam ya, saya nggak bisa mastiin. Iya. Iya maksudnya. Tapi Ibu, orang menjenguk orang sakit juga Bu ya, itu didoakan sama malaikat. Gitu ya. Itu Ibu menjenguk orang sakit ya, didoakan sama malaikat sepanjang Ibu berjalan ke rumah sakit sampai pulangnya. Apalagi taklim itu Bu, cacing-cacing yang di dalam Bu ya, ikan-ikan yang di lautan, pepohonan yang Ibu lewatin itu ngedoain Ibu. Di jalan nggak ada ikut. Gitu Bu. Jadi makanya Ibu yang namanya keutamaan nuntut ilmu itu tidak tidak terhingga keutamaannya Bu ya. Jadi amat sangat besar, amat sangat amat sangat tinggi itu kedudukannya orang yang menuntut ilmu gitu Bu ya. Jadi tidak bisa dikalahkan dengan itu ini Bu ya. Makanya Ibu maaf Bu ya, ya kalau saya sih terserah ibu-ibu Bu ya, karena memang kesini itu naiknya yang repot Bu ya. Apalagi yang sakit kaki Bu Makanya ya. kata saya Naiknya yang repot. kalau di bawah Iya, makanya kata saya gini Bu ya, kalau kata bahasa saya ya, ente memoloni gitu bahasa saya Bu ya. Ente datang kita emang naik tangganya emang yang bikin ini, yang bikin apa ya? Ngeri. Bukan ngeri, bikin bukan bikin masalah, bikin iya apa sih? ada risiko, ada risiko. Iya gitu Bu ya. Makanya saya Ibu datang ya alhamdulillah gitu Bu ya. Ya datang ya saya memaklumi Bu ya. Kayak nenek Abil kan sampai saking pengennya gitu. Iya. Gitu Bu ya. Jadi yang namanya nuntut ilmu itu Bu ya, keutamaan nuntut ilmu itu tidak terhingga Bu ya. Kalau umpamanya dihitung dari Ibu keluar rumah kan banyak sekali. Mau dihitung Ibu keluar dari rumah, itu malaikat memayungi Ibu yang mau ke taklim. Nih di pintu ini Bu ya, ada payung setan, ada payung malaikat. Kalau Ibu mau ke tempat yang buruk-buruk itu dipayungi sama setan. Tapi kalau Ibu mau ke disalin dipayungi dengan payung malaikat.
dipayungi sama malaikat. Langkahnya dibalas Bu ya, digugurkan segala dosa-dosanya, diangkat segala derajatnya. Kan gitu. Nah, terus Ibu dibilang apa sama Nabi? Fisabilillah, berjuang di jalan Allah, ya. Ya, berjuang di jalan Allah Bu ya, sampai Majelis Taklim. Nah, kemudian hatta yarji'a, sampai pulangnya ya, gitu Bu ya. Jadi seperti itu Bu ya, man kharaja fi talabih fa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Orang yang menuntut ilmu itu Bu ya, yaitu keluar dari rumah Bu ya, itu sedang berjuang di jalan Allah sampai pulangnya. Sampai sini, Ibu ada yang semerut nggak ketemu Ibu? Enggak. Semuanya senyum? Senyum sama senyum aja udah dapat pahala. Ya. Ketemu orang tadi Ya. Ya, setelah ketemu sama ibu-ibu ya. Senyum sama Pas ibu-ibu. pulang mau ada Ketawa apa senyum kan? banyak Dapat lagi. pahala enggak? Ibu salaman dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ibu salaman. Nih, salaman Bu ya. Nih, selama ini belum dilepas menggugurkan dosa. Apa enggak enak? Iya. Duduknya udah tuh lepas. biar dosanya banyak berguguran. Ibu duduk di majelis taklim Bu ya, 1 jam duduk di majelis taklim pahalanya sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Apa enggak enak? Bisa enggak Ibu sholat rakaat 1000 rakaat? Tapi dengan Ibu duduknya di majelis taklim mendapatkan pahala apa Bu? Udah bahagia juga. Ya, iya. Gitu. Mendapatkan pahala yaitu sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Apa enggak enak itu Ibu yang nuntut ilmu itu? Amin. Udah gitu kata Nabi juga ya, dimudahkan untuk jalan ke surga. Amin. Terus Gitu. nama kita disebut-sebut sama Allah. Nama kita disebut-sebut sama Allah. Nah, ini coba Ibu ya. Nih Ibu duduk di majelis taklim Bu ya, mendapatkan rahmat. Ya, mendapatkan rahmat dari Allah. Udah mendapatkan rahmat dari Allah Bu ya, diberikan ketenangan. Tenang nggak Ibu di majelis taklim? Ingat ke rumah enggak? Enggak ada ingat ke rumah kan? Iya, diberi ketenangan. Udah diberi ketenangan Bu ya, dilingkari apa? Dikelilingi ya, dikelilingi sama 70.000 malaikat. Malaikat itu mendoakan kita Bu. Apa doanya? Ya Allah ampuni dosa Emi. Kalau itu malaikat Emi Bu ya. Ya Allah ampuni dosa saya, Bu Ijah gitu ya. Begitu Bu ya. Iya, itu malaikat Ibu. Cuman kita kan nggak ngeliat malaikat. Nah gitu Bu ya. Jadi kita ini kata Nabi Bu ya, didoakan sama malaikat dengan doa yaitu minta diampuni gitu Bu ya. Kemudian disebut-sebut lagi nama kita sama Allah. Allah menyebut-nyebut nama orang yang sedang duduk di majelis taklim. Paham tuh? Enak enggak? Iya. Kalau di bejar beas kan enak. Terus Bu, kalau dulu mah dari orang tua aja, memang orang tua juga prakteknya seperti itu. Kalau bulan Zulhijjah itu puasa itu 2 hari Bu. Yang Arafah sama Tarwiyah sama Arafah. Yang sekarang dari awal mah kan baru-baru ini saya. Ya, tapi maksudnya banyak kebaikan bukan puasa kan sekarang mah ya di karena belum mendapatkan penjelasan Bu ya. Belum mendapatkan penjelasan gitu. Jadi kan kalau sekarang mah Ibu maaf Bu ya. Apa enggak? Ya kan kalau saya mengaji udah lama. Ya. Dari tahun 80-an itu Istiqlal itu Bu. Istiqlal itu pengajian itu dulu di bawah Bu. Jadi di bawah itu belum di kamar-kamar, belum sekat-sekat. Pengajian itu di bawah Bu ya. Itu tahun 80-an Bu ya. Nah, terus sampai ke siniin kan saya kan ngajinya banyak juga. Ada di Wali Songo, ada di Tahiri, ada di Asapi. Ibu masih anomnya Bu. Ya ke masih anak. Nah, ayeuna ge masih pas ayeuna ieu pas kakinya masalah gitu. Alhamdulillah Mas. Kemauannya Nah, jadi gitu Bu ya. Jadi maaf Bu ya. Jadi pengalaman taklimnya juga lama gitu Bu ya. Pengalaman taklimnya juga lama gitu Bu ya. Jadi Ibu maaf. Ibu kan enggak kemana, maaf Bu ya, maaf ya. Enggak kayak saya dari tahun 80 belum ke Ajar tahun 80 ya ke Istiqlal,
ke Asapiyah, ke Atahiriyah, ke Wali Songo juga saya suka juga sama ayat itu rajin ngasih dari dulunya. Ke Wali Songo, ke Atahiriyah, ke Asapiyah. Nah kalau ke Al-Azhar ya itu dari tahun 95 saya cerita Bu ya. Allah membelokkan langkah kaki saya ke Al-Azhar gitu ya. Tahun 95 Bu ya. Padahal itu tahun 95 saya masih kursus di Atahiriyah Bu. Tapi saya terus laporan sama Ustadz Satiri, yang pembina Ustadz Satiri itu suaminya Bu Surani Tauhir ya. Nah, kalau saya belum tahu kalau di Azhar itu apa Muhammadiyah gitu ya. Nah, si Ustadz Satiri ini mengkhawatirkan saya, terus ngomong kan kalau di Azhar begini, udah di sini aja kan gitu ya. Tapi saya udah daftar Ustadz gitu. Jadi dia tuh mengkhawatirkan saya karena NU sama Muhammadiyah kan agak-agak ini gitu ya, agak beda gitu ya. Jadi Ustadz Satiri juga mengkhawatirkan saya kalau saya ngambil di itu di Al-Azhar gitu. Dia Muhammadiyah kan Bu. Ya, tapi saya udah daftar di sana. Ya udah akhirnya daftar juga. Akhirnya ya terusnya ke apa namanya? Ke Al-Azhar. Siapa yang membelokkan kaki saya, melangkah kaki saya ke Al-Azhar? Saya dulu Bu ya sebelum tahun 95 nggak tahu yang namanya TBC, nggak tahu sama sekali. Yang namanya hadis doib, hadis maudu, hadis hasan, hadis itu sahih juga saya belum tahu gitu. Ya taunya setelah melangkahkan kaki ke gitu Bu ya. Nggak tahu Bu tadinya yang namanya TBC tuh nggak tahu ya. Yang namanya TBC tuh nggak tahu. Nah itu siapa yang melangkahkan? Allah kan, alhamdulillah dapat petunjuk. Tadinya mah ibu teh jadi itu bekas mantan poli. Mantan naon ya Bu? Mantan poli. Nah jadi gitu Bu ya. Jadi Ibu hidayah itu harus dicari, hidayah itu harus dijemput gitu Bu ya. Mau ujuk-ujuk datang hidayah kalau dibaca di rumah gitu harus dicari. Nah mencarinya seperti apa? Mencarinya harus pakai perjuangan gitu. Ibu tuh kesini itu pakai perjuangan semuanya juga. Ya iya pakai perjuangan. Perjuangannya apa? Datang untuk ngaji untuk kan gitu kan. Perjuangan bukan itu. Ya perjuangan Bu ya. Nah, kenapa? Ibu kalau yang namanya orang berbuat kebaikan itu pasti setan itu tarik ulur gitu ya. Gitu Bu ya. Kalau umpamanya kita nggak serius Bu ya, nggak sungguh-sungguh gitu Bu ya, nah, pasti kita kalah sama setan gitu ya. Perjuangan. Nih Ibu Perjuangan saya mau. perjuangan lah Bu ya. Nah, Ibu maaf harus istirahat. nah sedikit lagi Ibu kalau Ibu maaf ya mau sodako pasti ada tarik ulur, sok aja ingetin nama Ibu. Ada nggak tarik ulur? Iya benar. Nah iya, makanya Ibu udah niat mau sodako, udah niat mau infak Bu ya, langsung dikerjakan. Kalau dibilang entar ini setan ini udah ngebisikin Bu ya, gitu Bu ya. Jadi kalau ada niat berbuat baik langsung dikerjakan supaya setan tidak masuk. Paham tuh Bu ya? Bu, kalau kurban juga kan ada itu ya, misalnya karena nggak mencukupi dananya, terus bisa tapi disebut bukan kurban, sedekah daging kayak di Darut Tauhid, tetap mengeluarkan sodako gitu tapi nggak mencapai untuk kurban, nggak atas nama seseorang gitu. Ini udah jam 3 dulu ya, kita tutup dulu ya. Jadi sodako daging katanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gimana Ibu? Iya maksudnya umpama